Pengesahan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS mendapatkan apresiasi dari sejumlah kalangan. Kendati demikian, RUU TPKS yang sudah disahkan kemarin menjadi undang-undang masih menyisakan catatan seperti belum diaturnya secara gamblang pemerkosaan dan juga pemaksaan aborsi. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Edward Omar Syarif berjanji pengaturan mengenai pemerkosaan hingga aborsi akan diakomodir dalam revisi KUHP. Ketua Tim RKUHP dari pemerintah tersebut mengatakan akan berbagi masukan masyarakat sipil untuk menyempurnakan rumusan mengenai aborsi dan pemerkosaan. Adapun tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang TPKS, yakni tindak pidana pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan juga kekerasan seksual berbasis elektronik. Sementara itu, Undang-Undang TPKS telah menjadi regulasi umum yang berlaku di masyarakat. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan Menteri bersifat khusus bagi perguruan tinggi, sedangkan Undang-Undang TPKS merupakan regulasi umum atau lex generalis. Melalui Permendikbud, kampus mesti membentuk Satgas PPKS dan hal ini menjadi kekhususan yang harus diterapkan perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus menyelaraskan peraturan itu dengan Undang-Undang TPKS dan kampus harus mengacu pada Undang-Undang TPKS bila terdapat perbedaan. Dan kini telah bergabung bersama kami dari DPR, Ibu Diah Pitaloka, anggota Balik DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Selamat malam, Bu Diah. Selamat malam. Sudah ada bersama kami, Bu. Ada Mbak Andi dari Ketua Komnas Perempuan dan juga Mas Tama Langkun dari DPP Perindo. Saya ke Bu Diah dulu. Bu Diah, dengan disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang, ada permasalahan yang menjadi pertanyaan ataupun yang menjadi concern dari semua orang adalah soal kasus pemerkosaan yang akan masuk dalam revisi KUHP. Sejauh ini update-nya seperti apa pembahasannya, Bu? Revisi KUHP itu dibahasnya di Komisi 3, tapi kita tentu ikut memantau dan memang pendekatannya berbeda apabila KUHP itu menggunakan pasal kesusilaan. Tapi apabila mengacu pada kasus perkosaan, saya rasa itu juga dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual itu sudah dibahas bahwa undang-undang ini mengakomodir juga tindak kekerasan seksual yang diatur di undang-undang lainnya. Nah, yang kedua, yang terpenting lagi adalah bahwa muara dari undang-undang ini itu nantinya adalah pelayanan ya. Jadi saya rasa korban kasus perkosaan itu juga tidak kemudian karena tidak masuk undang-undang ini itu tidak dilayani gitu ya. Tapi malah saya melihatnya undang-undang ini akan memberikan materi atau warna baru dari pembahasan KUHP gitu, terutama dalam penanganan korban dan juga dalam persoalan saksi gitu. Jadi ya kenapa undang-undang ini kan perdebatannya apakah KUHP dulu, apakah undang-undang ini dulu. Nah, menurut saya proses itu kan tidak dapat juga diberhentikan ya pembahasan undang-undang. Ketika undang-undang ini jadi, harapannya ini justru akan memberi memberi warna ya, dapat justru merubah paradigma yang juga ada di KUHP dengan karakter undang-undang ini yang menurut saya lebih progresif gitu. Artinya kalau saya boleh berpendapat sedikit malam hari ini, Bu, ketika ada kasus pemerkosaan misalnya, mereka melaporkan ke polisi, polisi akan menggunakan revisi Undang-Undang KUHP terlebih dahulu, baru Undang-Undang TPKS, seperti itu, Bu? Ini kan masuknya ke dalam pendekatan tentu yang nanti akan jadi masukan juga untuk KUHP adalah hukum acaranya. Oke. Nah, ketika Undang-Undang KUHP dibahas, saya berharap hukum acara yang banyak juga konten di materi ini, di materi Undang-Undang TPKS, itu justru bisa memberikan materi baru dari pembahasan Undang-Undang KUHP, terutama menyangkut hukum acara, Mas. Baik. Gitu. Ya termasuk juga bagaimana perlakuan terhadap saksi dan korban gitu.
Baik, di pasal 30 di Undang-Undang TPKS ini diatur soal restitusi, hak restitusi bagi korban. Ini bagaimana cara menghitung kerugian ataupun restitusi yang harus dibayarkan kepada korban? Nah, Bu ini Diah? kan pendekatannya kualitatif masuk ke dalam sistem peradilan ya. Dan nanti di pengadilan tentu ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya tidak hanya menghitung kerugian yang sifatnya material, tapi juga moral. Nah, ini yang ya ini akan ada di ranah peradilan gitu. Bahkan yang luar biasanya dari pasal restitusi ini, ya ini pembahasan terakhir di Timus memang. Jadi ketika misalnya si pelaku itu tidak mampu, dia tidak kemudian dikompensate atau mendapatkan kompensasi dari negara, tidak untuk pelaku, tapi korbannya yang mendapatkan kompensasi dari kerugian yang diderita apabila si pelakunya itu tidak mampu untuk memberikan restitusi terhadap korban, negara bahkan punya inisiatif untuk memberikan kompensasi terhadap korban gitu. Baik, Mbak Andi, kalau kita mau melihat secara konkret nanti hitung-hitungannya seperti apa? Misalnya ada korban pemerkosaan ataupun korban kekerasan kejahatan seksual yang melapor dan ternyata memang secara pengadilan juga sudah terbukti dan harus mendapatkan uang restitusi, besarannya penentuannya akan seperti apa parameternya, Mbak Andi? Iya, sebelum jawab itu silakan Mbak Andi. Ya. Nah, ini kan pendekatannya nggak bisa kualitatif kayak daftar tarif gitu ya. Ini kan hukum ya. Nah, nanti tergantung proses pengadilan, tergantung bagaimana dilakukan pembelaan, bagaimana dilakukan dakwaan. Nah, ini ada di ruang kerja sistem peradilan kita gitu, Mas. Atau mungkin akan ada aturan turunan, Bu, dari undang-undang ini yang mengatur khusus tentang masalah restitusi ini? Saya rasa akan ada, ya pasti ada lah ya peraturan turunan ini, kita tunggu sekali karena kita juga berharap pemerintah segera cepat membangun infrastruktur dalam penanganan kasus kekerasan seksual, perlindungan korban sebagai turunan dari berlakunya undang-undang ini. Dan ini tentu saya tidak membayangkan misalnya hukuman restitusi itu ada daftar tarifnya, mungkin tidak seteknis itu. Tapi ini akan diserahkan ya tetap ya pendekatannya akan kualitatif di peradilan, sedangkan peraturan yang akan nanti diterjemahkan untuk menurunkan undang-undang ini itu akan berbagai kementerian termasuk juga kepolisian dan kejaksaan. Dan ini yang ya lebih fokus atau lokusnya itu nanti akan lebih ke pelayanan gitu, dan juga pelayanan dalam menghadapi sistem peradilan kita itu sendiri gitu. Dan kita tentu ya sangat berharap sekali memang kepolisian juga memfollow up dengan unit layanan khusus kasus kekerasan seksual dan juga kejaksaan gitu, karena penanganan kasus-kasus kekerasan seksual akan sangat berpengaruh bagaimana hukuman itu dijalankan dari paradigma penegak hukumnya juga. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, bahwa undang-undang ini memiliki latar belakang sosiokultural yang kuat dalam pembahasannya gitu. Kita memahami bahwa konstruksi bagaimana cara pandang terhadap perempuan itu tidak semua orang kemudian bisa sadar gender gitu ya. Nah, ini yang kita sadari juga, terkadang itu yang memberatkan korban ketika berhadapan dengan sistem peradilan. Baik. Dan undang-undang ini akan sangat membantu korban. Baik, saya akan ya silakan Mas Tama. Mungkin sedikit menambahkan terkait dengan restitusi ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman, yang namanya restitusi itu didaftarkan sebagai hak. Jadi korban itu harus memohon. Kalau dia nggak mengajukan permohonan, tentu tidak bisa dihitung. Nah, siapa yang bisa menghitung? Kalau di undang-undang itu hanya ada satu, di 31/2014 itu hanya LPSK. Jadi LPSK lah kemudian yang nanti akan mengasesmen korban. Dia akan hitung secara material kerugiannya apa sih? Misalnya kalau dia kemudian gara-gara kasus pemerkosaan, dia nggak kerja, hilang pekerjaannya, itu dihitung. Berapa gaji dia, berapa lama dia hilang, dan berapa yang harus diganti oleh pelaku. Nah, kemudian kalau yang lain-lain, misalnya yang lain penderitaan. Contoh misalnya soal keperawanan yang hilang, itu pun juga sebetulnya secara medis bisa dipulihkan. Dan kalau mau itu bisa dibebankan kepada pelaku. Cuma yang keren dalam undang-undang ini menurut saya adalah soal sita jaminan. Sita jaminan dari pelaku ya Mas Tama ya? Dari pelaku. Ya. Jadi itu kemudian pelaku itu bisa dirampas asetnya, disita sementara maksud saya, itu untuk mengcover. Kalau kemudian nilainya ternyata harus dibayarkan, dia bilang nggak mau, nggak punya, ini yang kemudian bisa dirampas. Ini yang menurut saya yang menarik.
Karena kalau pada faktanya selama ini, kalau kita bicara soal pengalaman, restitusi itu selalu runtuh ketika pelaku bilang dia nggak ada uang. Nah, mungkin salah satu hal yang menurut saya juga bisa menjadi masukan buat ke depannya, ini lagi-lagi ya, kalau kita bicara undang-undang, meskipun dia sudah bagus, tentu perlu ada masukan-masukan terus. Ya, menurut saya salah satu hal yang kemudian belum di-cover adalah soal posisi korban. Kalau di pengadilan, ini pengalaman saya melihat korban ini masih dihadap-hadapkan sama pelaku. Ini kan ada traumatis tersendiri. Betul. Jadi kalau dia mau ngecas atau dalam tanda kutip meminta restitusi, dia dihadapkan tuh. Karena berapa kerugiannya, apa yang terjadi. Ini yang menurut saya ke depan harusnya. Kalau kita lihat di negara-negara maju, itu ada yang namanya victim trust fund, kemudian yang lain-lain. Jadi negara ganti dulu. Negara cover dulu semuanya, nanti ke depan negara yang berhadapan sama pelaku. Artinya kalau pelaku tidak punya uang, maka negara akan membayarkan uang restitusi itu kepada korban, dan nanti pelaku akan diganti dengan tambahan hukuman, seperti itu? Nah, biasanya begitu polanya ya. Jadi memang kalau bicara soal skenario seperti itu. Ini yang kemudian memang nanti ke depan akan menjadi tantangan, karena menurut saya mindset penyidik soal restitusi ini masih perlu ada banyak masukan. Karena kalau kita bicara restitusi, Mas Aryo, itu sebetulnya untuk semua korban tindak pidana. Jadi terakhir misalnya ada kasus pembunuhan di Lampung 2013, itu bisa mengajukan restitusi. Berapa material yang hilang itu dikeluar oleh hakim. Nah, ini menurut saya menjadi salah satu best practice yang bisa dipakai, tapi yang menurut saya menarik tadi, ada sita jaminan tadi itu yang membedakan restitusi dalam undang-undang ini dengan yang lain-lainnya. Baik. Mbak Andi, kalau kita melihat selama ini kan kadang-kadang dalam kasus pemerkosa ataupun tindak kejahatan seksual ini juga ada kesepakatan antara pelaku dan korban, ada penyelesaian di luar pengadilan, di luar kantor kepolisian, adanya uang yang diberikan kepada korban. Apakah hal itu masih memungkinkan terjadi? Ya, yang baik juga ya di dalam undang-undang ini memang tadi sambil kita menunggu revisi KUHP, kita harapkan dia senapas, tetapi dia memberikan pasal jembatan sehingga korban-korban perkosaan, pencabulan dan persetubuhan itu bisa mengakses terobosan-terobosan yang ada di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya dalam hukum acara pidana dan juga hak-hak korban. Nah, terkait dengan restitusi tadi dan juga pertanyaan tentang proses yang sedang berlangsung, saya pikir satu hal yang juga baik, undang-undang ini menyerap berbagai modalitas yang sudah ada di dalam masyarakat kita dan di dalam tata negara kita. Jadi selain kepada LPSK, Komnas Perempuan misalnya, kami diberikan mandat untuk melakukan pemantauan, karena itulah fungsinya Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia gitu, yang bersifat sebagai sebuah badan yang independen, sekalipun ada monitoring dan evaluasi dari para implementornya, tetapi mata eksternal itu memungkinkan kita selalu melakukan tinjau ulang sampai sejauh mana sudah implementasinya ini akan betul-betul bermanfaat bagi korban. Nah, ini akan sama dengan apa yang terjadi seperti ditanyakan tadi, banyak sekali settlement ya, upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan di luar proses peradilan. Nah, yang di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini sebetulnya langsung dikunci, tidak boleh itu, kecuali untuk delik-delik aduan, yaitu pasal terkait dengan pelecehan seksual yang non fisik maupun pelecehan seksual yang fisik, tapi hanya satu bagian saja dari pelecehan seksual fisik itu. Dan ini sebetulnya praktik yang seringkali juga kerap keliru menyatakan ini restoratif justice, karena bukan itu restoratif justice. Kalau kita baca ya, secara konseptual restoratif justice itu tidak dimaksudkan untuk melemahkan korban, tidak dimaksudkan untuk membungkam korban dan menghalangi dia berproses hukumnya, tetapi dia dimaksudkan untuk mengembalikan sebuah kondisi yang dirusak akibat kejahatan itu. Nah, di dalam konsep restoratif justice yang kemudian diturunkan ke dalam peraturan, baik itu di kepolisian, kejaksaan maupun Mahkamah Agung, juga tidak boleh digunakan untuk kasus-kasus yang sebetulnya tindak pidananya tidak bisa lagi dianggap tindak pidana ringan. Dalam hal ini perkosaan sama sekali tidak bisa masuk dalam penggunaan pasal terkait dengan peraturan restoratif justice tadi. Nah, penyimpangan ini sebetulnya dikunci nih, mulai diregulasi, dipastikan ini tidak boleh lagi terjadi. Dan di dalam undang-undang ini kemudian juga memberikan pasal sanksi kepada siapapun yang kemudian menghalangi proses hukum. Sebaliknya, nah ini yang paling penting juga, sebaliknya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatakan bahwa selama proses peradilan ini berlangsung, tidak boleh ada proses
pada penuntutan dari pihak tersangka kepada korban maupun keluarga korban ataupun pelapor. Ini sangat penting karena dalam banyak kasus korban itu dibungkam dengan sebuah tekanan bahwa dia akan dilaporkan balik. Jadi ini hal-hal terobosan yang sangat penting yang akan bermanfaat bagi korban. Baik, kita akan masih melanjutkan dialog kita malam hari ini dengan ketiga narasumber kita. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.